Pak Lurah yang Sohibul Bait, terima kasih banyak atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada kami semua. Terima kasih kepada Pak Samsul Bahri. Beliau ini selaku kepala seksi pemberdayaan di wilayah Desa Ciakar. Beliau ini cukup luar biasa. Kemarin kita baru saja menolong orang ya Pak Samsul. Kita kemarin malamnya berapa hari yang lalu, Bu Lurah, Teh Sarah, untuk sedikit informasi saja bahwa malam apa itu kemarin? Malam Kamis kemarin saya habis ikhram sama istri tercinta, terus masih pakai sarung, datang beliau ke rumah hujan-hujanan. Ternyata ada warga kita, Bu Lurah, yang sakit, memang miris kita lihatnya. Ibunya itu kena kanker payudara, terus anaknya kena hernia. Anaknya masih bayi, kena hernia. Nah, kesulitan untuk mendapatkan pengobatan, perawatan. Nah, sehingga pada akhirnya Pak Samsul dan Bapak Abdul Rafiq Sarjana Hukum, silakan berdiri Pak Abdul Rafiq. Dibuka maskernya biar kelihatan gantengnya. Nah, gitu. Ini Pak Abdul Rafiq, kita bertiga datang ke rumah warga yang sakit itu, dalam arti kepedulian kita lah terhadap sesama. Nah, berhubungan dengan itu juga hari ini kami alhamdulillah dengan bantuan sejumlah pihak kita kemarin menggagas bahwa kita harus mengadakan kegiatan santunan anak yatim, dan alhamdulillah terrealisasi juga berkat perjuangannya Bapak Abdul Rafiq. Beliau mendapatkan solusi juga bagaimana kita bisa membantu sesama. Pada intinya kita punya niat untuk membantu sesama supaya kita bisa memastikan bahwa kelangsungan hidup itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang selayaknya gitu. Nah, saya perkenalkan juga di sini ada Ibu Sarah Ajahra, mohon berdiri Bu. Nah, walaupun nanti juga berdiri, tapi ini Ibu Sarah Ajahra ini beliau pengurus Partai Gelora Pusat, DPR, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora di bidang hubungan luar negeri. Beliau ini ya kalau udah bicara hubungan luar negeri berarti bahasa Jawanya pintar, bukan bahasa Inggrisnya pasti jago. Apalagi bahasa Sunda pasti jago, karena dipanggilnya Teteh. Silakan Jadi kami berharap doa terbaik dari adik-adik yang nasibnya kurang beruntung karena ditinggal sama orang tua, dan ini saya rasakan. Saya dulu ditinggal sama bapak saya, almarhum bapak saya. Kalau saya sih panggilnya Daeng saya itu umur kelas 3 SD. Jadi pada saat kelas 3 SD itu ditinggal sama bapak, dan saya merasakan betul bagaimana hidup yatim
dan ibu saya, pahlawan saya, berjuang sendiri menghidupi anak 9. Begitu luar biasanya ibu saya, sampai pada akhirnya beliau mengembuskan nafas terakhir kemarin di rumah sakit Ciputra Hospital karena divonis COVID. Ibu saya sudah hampir 3-4 bulan yang lalu lah mengembuskan nafas terakhir, dan mudah-mudahan ibu saya, dan ini kegiatan-kegiatan saya tumpahkan semua amal-amal saya yang termasuk untuk hari ini saya persembahkan, saya berikan kepada ibunda saya tercinta. Mudah-mudahan jadi amal baik bagi kita semua juga. Mudah-mudahan ibunda saya, kamu Siang binti Lasi, diberikan lapangan di alam kuburnya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk kepada anak-anak kita, adik-adik kita, anak yatim. Nah, bicara kehidupan yatim ini sangat sulit. Jadi kita itu merasa terpanggil bahwa kita harus turun tangan. Kita harus bersama-sama. Kita memastikan mereka sudah makan belum. Itu harus kita hadir. Karena pada waktu itu saya itu kadang ketemu makan, kadang enggak. Begitu sulitnya hidup saya dulu di kampung saya di Bima. Jadi yang pada akhirnya saya nggak akan bisa apa yang saya rasakan itu dirasakan juga sama orang lain. Saya nggak mau. Nah, itu untuk memastikan itu saya harus turun tangan sesuai dengan kemampuan saya. Bagaimana kita bisa membantu anak-anak yatim? Karena hidup yatim itu begitu luar biasa, memang sulitnya gitu. Kita merasakan apalagi sekolah gitu, apa segala itu dengan biaya kemampuan sendiri dan segala macam. Ya, kita harus memastikan. Nah, inilah kita. Saya berharap, saya memohon kepada bapak-bapak yang punya kemampuan, ayo kita sama-sama ulurkan tangan buat saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan bahkan kita itu punya target itu dalam 1 tahun itu sekitar 1.000 anak yatim kita santuni. Bahkan lebih mimpi saya itu yang lebih besarnya lagi, ya kita bagaimana kita memastikan anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan kesehatan yang bagus, bisa mendapatkan bisa menikmati pola hidup yang bagus juga. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi untuk memastikan itu bisa terrealisasi, ya kita semua harus sama-sama bagaimana caranya kita bisa mendapatkan perwakilan kita nanti di tahun 2024 pada saat pemilihan itu bisa kita pastikan bahwa perwakilan kita ini punya kualitas, punya segala macam yang bisa kita andalkan. Karena menyalurkan suara hari ini bukan hanya harus hari itu juga harus dilupakan, enggak, harus balik lagi, harus bisa memastikan untuk apa sih mereka hadir di sana, kan gitu kan? Untuk mewakili rakyat. Mewakili rakyat bukan berarti rakyat pengen beli mobil ya biar diwakili, ya kan gitu. Terus rakyat pengen punya rumah terus sudah diwakili sama wakilnya, sama anggota dewan, nggak begitu. Jadi artinya mewakili itu dia harus pastikan hadir, turun ke bawah,
melihat situasi dan kondisi yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan oleh warga di bawah, apa yang harus dikembangkan di bawah. Barangkali di sini banyak potensi ya Bu Lurah, potensi yang memang harus kita gali. Nanti kita mau kolaborasi untuk membangun Desa Ciakar supaya bisa lebih maju dan bisa mensejahterakan atau memakmurkan warganya. Dan pada intinya kan tujuannya ke arah sana. Bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat, apalagi di sini yang baru normal cuma 50 ya Bu. Saya rasa bukan 50 di satu desa. Anak yatim itu bisa sampai ratusan ya. Nah itulah. Nah bagaimana kita memastikan bahwa regulasi yang dibuat oleh wakil rakyat, yang dibuat oleh pemerintah bisa dipastikan bahwa itu berpihak kepada mereka yang hadir hari ini. Itu saya sangat keras kalau bicara menyangkut rakyat kecil, karena saya pribadi berkecimpung di berbagai organisasi itu. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah bagaimana kita memperhatikan anak yatim. Itu poin. Dalam organisasi apapun saya masuk, saya harus pastikan itu anak yatim. Karena itu anak yatim itu keberkahannya luar biasa. Bapak Ibu bisa rasakan langsung ketika kita memberikan kepada mereka, maka itu rezekinya luar biasa, kesehatan kita terjaga, dan segala macam kita apa yang kita niatkan bisa terwujud. Selamat datang Bapak Ketua Karang Taruna Desa Ciakar, silakan menempati posisi di atas. Mohon izin Bapak Hairudin, Bapak Ketua Karang Taruna Desa Ciakar. Nah kebetulan saya juga salah satu pengurus harian di Karang Taruna Provinsi Banten bersama Bapak Andika. Jadi saya kembali lagi tadi fokus pada pembahasan anak yatim. Anak yatim itu sebenarnya mereka nggak butuh sebenarnya santunan seperti ini. Ini kan ini barang-barang instan ya, yang dimakan hari ini, dimasak hari ini, habis hari ini. Nah, mereka itu butuh perhatian lebih dari kita semua. Perhatian lebihnya apa? Secara berkesinambungan mereka bisa mendapatkan asupan makanan yang layak, yang bergizi. Terus mereka juga harus mendapatkan pendidikan yang layaknya orang-orang yang punya. Mereka juga harus mendapatkan kesamaan hak di masyarakat dalam lingkungan pergaulan, harus seperti itu. Nah itu gimana caranya? Berarti kita semua yang harus turun tangan untuk mewujudkannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan santunan anak yatim dan tanam pohon di Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Dan kami ini bagian dari kepedulian Partai Gelora untuk memastikan kepedulian terhadap sesama,
dan kelestarian lingkungan hidup. Ini alhamdulillah kita menyantuni sekitar 50 anak yatim. Tadi kita berikan sembako yang isinya mie instan, beras, sama uang tunai, sama telur juga. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan dan jadi amal juga buat kita semua ya. Terima kasih.